Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 67. Yuni, aku haus, kata Hamdan dengan suara lemah. Mereka mendekati dan heran karena Hamdan memanggil Yuni. Lia tak menyangka suaminya itu memanggil Yuni, bukan dirinya. Tubuh Lia bergetar karena Hamdan sang suami mengucapkan nama wanita lain. Dia bergegas mengambil air di nakas. Air mineral dalam gelas itu segera diberikan Lia dengan sedotannya. Mas, ini aku Lia, bukan Yuni. Aku istri kamu mas, ini minumnya. Lia berkata lembut dan Hamdan perlahan membuka matanya. Lia membantu Hamdan meminum air yang dia minta. Sekujur tubuh Hamdan sakit dan kakinya rasanya sangat sakit. Dia menjadi sulit bergerak. Di mana Yuni? Tanya Hamdan dengan lemah. Sudah pulang nak, kamu istirahat saja dulu dan jangan banyak pikiran, segah ibunya. Lia meletakkan air itu dan dia merasa kecewa karena Hamdan mengingat wanita lain. Belum hilang rasa kecewanya karena mereka bertengkar, sekarang dia harus menelan pil pahit karena suaminya masih mengingat mantan istrinya. Hamdan kemudian menutup matanya sesuai arahan ibunya. Lia sebenarnya mau marah karena dia kecewa Hamdan mengingat orang lain. Namun sang suami dalam keadaan sakit tak berdaya. Beberapa saat kemudian masuk suster untuk memantau kondisi Hamdan. Dia juga membawa alat-alat medis. Permisi bu, saya mau ngasih suntikan obat ke pasien, katanya ramah. Dia tidur mbak, kata Lia ke suster itu. Gak apa-apa, obatnya diberi melalui infus, ucap suster itu. Dia kemudian menyuntikkan obat ke Hamdan melalui infus. Saat sudah selesai, suster tadi mulai senyum dan ingin berlalu, namun Bu Rowina memanggil. Sus, sebentar. Iya bu, ada yang bisa dibantu? Apakah anak saya kekurangan darah tadi mbak? Tanya Bu Rowina penasaran karena kata Yuni, dia yang memberi darahnya ke Hamdan dan Bu Rowina gak percaya. Oh, ketika datang kondisinya parah bu, nyaris tak terselamatkan karena memang kurang darah dan stok darah habis. Untungnya ada wanita yang membawanya, kata suster itu menjelaskan. Maksud suster tadi Yuni dan Rita? Ya, namanya Yuni yang menyumbang darah karena sebelumnya diperiksa. Dia di mana bu? Ibu harus berterima kasih padanya karena dia bertindak cepat. Bapak Hamdan bisa tertolong dengan cepat, kata perawat itu dengan ramah. Bu Rowina tak sangka jika Yuni jujur. Dia mengira Yuni hanya membuat-buat alasan. Lia terperanjat karena ternyata Yuni yang sudah menyelamatkan Hamdan, sehingga wanita itu saja yang diingat suaminya. Namun hatinya sakit saja karena Hamdan sekarang suaminya namun mengingat wanita lain. Walau Hamdan mengesalkan, tetap saja pria itu suaminya. Dia sudah pulang sus, terima kasih informasinya, kata Bu Rowina. Perawat itu mengulas senyum kemudian dia berlalu dari ruangan privat Hamdan. Hamdan yang menutup mata ternyata mendengarkan cerita ibunya dengan suster barusan. Tak terasa air matanya menetes karena menahan sakit, sekaligus terharu karena Yuni punya rasa kemanusiaan yang tinggi buat menyelamatkan hidupnya. Hamdan berhutang budi padanya karena jika bukan karena Yuni cepat membawanya ke rumah sakit, maka nyawa Hamdan tak akan selamat. Tuhan masih memberinya hidup melalui Yuni. Dia bergerak cepat dan memberikan darahnya untuk menyelamatkan hidup Hamdan. Hamdan seketika bersedih mengingat perlakuannya dengan Yuni di masa lalu. Dia merasa bersalah, dia benar-benar bersalah karena mencapakan wanita sebaik Yuni. Mereka sudah bercerai, namun Yuni tak pernah memusuhinya. Walau terkadang terlibat cekcok kecil dan Yuni memata-matainya saat sedang indahoy dengan beberapa wanita, bahkan memvideokannya. Saat itu Hamdan marah dan belum sempat membalas sakit hatinya karena tak mendapat uang dari perceraiannya, namun dia tersadar sekarang. Dalam keadaan menutup mata, Hamdan memeriksa hatinya. Yuni wanita itu sebenarnya masih dicintainya.
namun dia sudah terlanjur bercerai. Apakah hubungan itu tak bisa diperbaiki? Mengapa sekarang Hamdan berharap Yuni adalah istrinya? Dia mengharapkan Yuni yang ada di sini dan bukan Lia. Netra Hamdan terpejam dan dia mencoba istirahat. Efek obat itu membuat kepala pusing dan dia segera menutup mata. Sudah beberapa hari berlalu setelah kecelakaan itu, dan Yuni kembali beraktivitas seperti biasa. Dia memeriksa laporan dari tokonya. Yuni akan memesan barang lagi dari Irsyad. "Assalamualaikum," kata Yuni setelah sambungan teleponnya terhubung. "Waalaikumsalam Yun, ada apa?" tanya Irsyad. "Aku mau order barang dalam jumlah banyak mas, bisa nggak?" "Ya bisa dong, namanya bisnis. Kamu mau kesini?" tanya Irsyad. "Boleh juga mas," ucap Yuni. "Sebaiknya aku saja yang datang ya, kita bicarakan di toko kamu. Sekaligus setelah itu kita jenguk Hamdan. Kemarin aku tak sempat melihat karena ada rapat." "Bagaimana kondisinya Yun?" "Boleh mas, tetapi aku juga nggak tahu kondisi mas Hamdan karena aku juga belum lihat. Semoga nggak apa-apa, sudah 3 hari juga dia di rumah sakit. Aku berharap dia membaik." "Ya udah mas, kesana Yun." Irsyad mematikan sambungan teleponnya. Setelah urusan pekerjaan selesai dan barang yang akan dipesan Yuni buat tokonya beberapa hari akan datang, mereka kemudian bergegas menjenguk Hamdan, berharap dia masih di rumah sakit dan kondisinya baik-baik saja. Yuni dan Irsyad berjalan ke ruang perawatan Hamdan. Setelah sampai di sana, mereka mengucapkan salam dan Hamdan sedang tertidur. Tak ada yang menjaga, dia sepertinya masih lemah namun kondisinya sudah lebih baik karena tak banyak lagi alat-alat medis di sekujur tubuhnya. Hanya infus yang menemani Hamdan. "Di mana keluarganya Yun?" tanya Irsyad ke Yuni. Wanita itu mengendikkan bahu merasa tak tahu. "Mungkin sedang keluar mas dan kita tunggu saja." Mereka akhirnya menunggu beberapa saat sambil bercerita dengan suara pelan. Yun, Hamdan tersadar, dia mencoba membuka mata. Dan Yuni serta Irsyad sudah ada di dekatnya. "Mas Hamdan, kamu sudah sadar?" tanya Yuni. "Kamu datang juga ke sini," kata Hamdan lemah namun dia kecewa melihat Irsyad yang ada di sebelahnya. "Ya, kami datang menjenguk kamu. Di mana Lia dan keluarga kamu?" tanya Yuni dengan suara pelan. "Aku nggak tahu, aku dari tadi tertidur Yun," ucap Hamdan memandang sendu Yuni. "Bagaimana kondisi Bapak Hamdan?" tanya Irsyad. Hamdan mengedengkus kesal dalam keadaan sakit melihat Irsyad. Dia merasa tak senang Irsyad ada bersama Yuni. Setelah darah Yuni diberikannya, entah mengapa Hamdan selalu teringat Yuni. Rasa itu hadir begitu saja. Andai sekarang Yuni istrinya dan minta uang gajinya, maka Hamdan akan memberikannya sepenuhnya untuk Yuni dan tak akan perhitungan lagi. "Aku sakit pak, bapak bisa lihat sendiri kondisiku," kata Hamdan ketus ke Irsyad dengan suara lemah. Irsyad tahu kalau Hamdan tak suka dia datang ke sini. Dari cara pandangnya, Irsyad melihat Hamdan merasa bahagia Yuni hadir namun tidak dengan dia. Mengapa cara pandang lelaki itu berubah seakan dia berjumpa kekasihnya? Apa karena Yuni sudah menolongnya? Petugas datang memberikan makanan ke Hamdan. Dia mengulas senyum sebelum berlalu. "Semoga kamu cepat sembuh mas," kata Yuni mengulum senyum ke Hamdan. "Terima kasih kamu datang Yun, aku sangat lapar. Dan bolehkah kamu menyuapiku makan?" kata Hamdan menunjuk makan di nakasnya. Dahi Yuni mengernyit mengapa Hamdan menyuruhnya menyuapinya. "Biar saya saja," kata Irsyad kesal ke Hamdan, karena Hamdan mencari kesempatan dalam kesempitan. Sepertinya Hamdan punya rasa lain ke Yuni. Irsyad selalu menerka-nerka dan dia merasa yakin dengan pikirannya. "Lucu saja, kenapa bapak? Saya mau Yuni yang melakukannya," kata Hamdan memelas menatap Yuni. Yuni menghela napas. Hamdan biasanya suka bawel, mungkinkah dia sedang dikerjai? Yuni sama sekali tak berpikiran aneh-aneh. Dia mengulas senyum kemudian mengambil makanan di atas nakas itu. "Baiklah mas, karena kamu sakit maka aku tak keberatan," ujar Yuni. Dia mengambil nasi lembik dengan sendok dan mulai menyuapi Hamdan. Hati Hamdan bergetar dan darahnya berdesir saat Yuni dengan sabar menyuapinya. Irsyad menatap tak suka dengan Hamdan tersenyum samar. Dia makan perlahan dengan lahap. Walau sekujur tubuh masih sakit, namun dia merasa senang Yuni menyuapinya. Klek, pintu dibuka. Ternyata Lia datang dan hatinya terasa panas saat Yuni menyuapi Hamdan. Hamdan menghela napas karena kesenangannya terganggu saat istri sahnya datang. Seketika Yuni menaruh makanan Hamdan dan mengulas senyum ke Lia. "Dari mana saja Lia? Sudah lama kalian datang?" "Ya, kami datang menjenguk dan kamu gak ada," ucap Yuni. "Aku makan di kantin." Lia terlihat tak senang dan mengambil kasar makanan Hamdan.
Biar aku yang suapi kamu mas, kamu itu suamiku, kata Lia ketus sekaligus melirik Yuni tak suka. Yuni merasa tak enak, dia mengira Hamdan sendiri. Ternyata istrinya ada di sini menjaga. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.